Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hermi, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 LPTK Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Saat ini saya adalah salah satu pengajar matematika di SMA Negeri 07 Bombana, Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara. Dan pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang best practice atau praktek terbaik yang sudah saya lakukan dengan menggunakan metode STAR. Metode STAR merupakan metode yang terdiri dari situasi, tantangan, aksi, refleksi hasil dan dampak. Adapun tujuan yang ingin dicapai yaitu melalui pendekatan TPEC dan model pembelajaran problem based learning dapat meningkatkan motivasi belajar dan kemampuan peserta didik dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan barisan dan deret. Adapun kondisi yang menjadi latar belakang praktek pembelajaran ini yaitu yang pertama, motivasi belajar peserta didik rendah, yang kedua, kemampuan dasar matematika peserta didik rendah, yang ketiga, guru belum menerapkan model pembelajaran yang inovatif, dan yang keempat, guru belum memaksimalkan penggunaan media yang tepat ataupun teknologi dalam pembelajaran. Praktek pembelajaran ini penting untuk dibagikan karena dapat memberikan beberapa dampak positif dalam pembelajaran, di antaranya yang pertama, dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning serta media yang tepat, peserta didik menjadi lebih termotivasi. Yang kedua, dengan adanya diskusi kelompok dan presentasi, pembelajaran menjadi terpusat pada peserta didik. Yang ketiga, dengan pembelajaran model problem based learning dapat meningkatkan skill 4C peserta didik, yaitu collaboration, critical thinking, creativity, dan communication. Dan yang keempat, dapat memberikan tambahan referensi, inspirasi, dan motivasi bagi saya sendiri dan rekan sejawat untuk mendesain pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Adapun peran dan tanggung jawab saya dalam praktik ini adalah yang pertama, sebagai seorang guru, saya mempunyai peran dan tanggung jawab yang penting untuk mengupayakan suatu proses pembelajaran yang efektif bagi peserta didik. Yang kedua, seorang guru harus dapat menyajikan suatu proses pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran yang tepat sesuai kebutuhan. Yang ketiga, guru harus berusaha mewujudkan pembelajaran yang kreatif dan inovatif yang diharapkan dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik, sehingga tujuan pembelajaran dan hasil belajar peserta didik dapat tercapai secara optimal sesuai dengan yang diharapkan. Adapun yang menjadi tantangan untuk mencapai tujuan tersebut yaitu yang pertama, butuh rasa percaya diri yang tinggi karena aksi praktek pembelajaran ini dilaksanakan secara sit-in dengan dosen pembimbing dan guru pamong. Yang kedua, butuh kemampuan dalam pemilihan model pembelajaran dan media yang tepat yang sesuai dengan karakteristik materi dan peserta didik. Yang ketiga, butuh kemampuan pengelolaan kelas yang maksimal agar pembelajaran berlangsung secara kondusif dan menyenangkan. Dan yang keempat, butuh strategi yang tepat agar dapat menciptakan keaktifan peserta didik dalam belajar baik secara individu maupun kelompok. Adapun pihak yang terlibat dalam kegiatan ini yaitu yang pertama, dosen pembimbing dan guru pamong sebagai fasilitator dan penilai. Yang kedua, guru sebagai fasilitator. Yang ketiga, rekan sejawat sebagai observator. Dan yang keempat, peserta didik kelas 11 MIA 1 SMA Negeri 07 Bombana. Langkah-langkah yang dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut, yang pertama, membuat perangkat pembelajaran yang akan digunakan dalam praktek pembelajaran. Yang kedua, mempersiapkan fasilitas yang dibutuhkan seperti ruangan kelas, proyektor, laptop, wifi, sound system, dan sebagainya. Dan yang ketiga, melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan perangkat yang telah dibuat. Adapun strategi yang digunakan untuk mengatasi tantangan tersebut, yang pertama, membuat perencanaan perangkat pembelajaran yang menerapkan pendekatan TPEC. Yang kedua, dalam menyusun perangkat pembelajaran, guru menggunakan model pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning. Dengan menerapkan model pembelajaran ini, diharapkan peserta didik dapat termotivasi untuk berperan aktif selama proses pembelajaran.
Yang ketiga, menentukan media pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik materi dan peserta didik. Yang keempat, membuat LKPD terbimbing yang dapat membantu peserta didik dalam memahami materi. Yang kelima, melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran berbasis masalah dengan pendekatan TIPEC. Dan yang keenam, melakukan penilaian secara keseluruhan, baik penilaian pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Pada model pembelajaran problem-based learning, ada 5 tahapan sintaks yang dilakukan oleh guru dan siswa, yaitu fase pertama, mengorientasi peserta didik pada masalah. Fase kedua, mengorganisasi peserta didik untuk belajar. Fase ketiga, membimbing penyelidikan individu dan kelompok. Fase keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Dan fase kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Adapun pihak yang terlibat dalam kegiatan ini yaitu yang pertama, guru sekaligus mahasiswa sebagai perancang, fasilitator, dan pelaksana praktek pembelajaran. Yang kedua, dosen pembimbing dan guru pamong sebagai fasilitator dan penilai. Yang ketiga, kepala sekolah sebagai pendukung dan pemberi fasilitas yang dibutuhkan dalam praktek pembelajaran. Yang keempat, rekan sejawat yang menjadi observer selama proses pembelajaran. Dan yang kelima, peserta didik kelas 11 MIA 1 SMA Negeri 07 Bombana. Adapun sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan strategi ini yaitu yang pertama, kemampuan guru dalam penguasaan materi, dan yang kedua, kemampuan guru dalam memanfaatkan dan mengembangkan media-media pembelajaran yang berbasis IT. Dampak dari aksi dari langkah-langkah yang telah dilakukan yaitu yang pertama, saya sebagai guru memperoleh pengalaman baru dalam mengembangkan media-media pembelajaran inovatif yang dapat menunjang proses pembelajaran. Yang kedua, penerapan model pembelajaran berbasis masalah dapat membuat peserta didik menjadi lebih termotivasi dalam belajar. Yang ketiga, penggunaan media pembelajaran berbasis TIPEC membuat peserta didik lebih bersemangat, tidak merasa jenuh ataupun bosan selama kegiatan berlangsung, serta membuat peserta didik lebih memahami materi yang diajarkan. Yang keempat, peserta didik lebih bersemangat dalam melakukan diskusi bersama rekan kelompoknya. Yang kelima, peserta didik mampu menyajikan hasil diskusi mereka dengan percaya diri. Dan yang keenam, peserta didik lebih aktif dan antusias selama proses pembelajaran berlangsung. Hasil yang diperoleh dari kegiatan ini termasuk efektif karena penerapan strategi pembelajaran ini dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Hal ini terlihat pada keaktifan, semangat, dan antusias peserta didik selama proses pembelajaran berlangsung, mulai dari kegiatan pendahuluan sampai proses pembelajaran selesai. Selain itu, dari hasil evaluasi dengan menggunakan Google Form, didapatkan bahwa hasil yang diperoleh peserta didik lebih baik dibanding pada pembelajaran sebelum diterapkannya strategi pembelajaran ini. Berdasarkan hasil refleksi setelah menerapkan strategi pembelajaran ini, ada beberapa respon yang diperoleh. Yang pertama, peserta didik sangat antusias terhadap strategi pembelajaran seperti ini karena lebih menyenangkan. Yang kedua, peserta didik merasakan pengalaman baru dalam belajar karena media pembelajaran yang digunakan lebih menarik sehingga memudahkan siswa dalam memahami materi. Yang ketiga, rekan sejawat yang turut mengobservasi pada saat kegiatan pembelajaran juga ikut antusias melihat seluruh proses pembelajaran. Dan yang keempat, kepala sekolah juga mengharapkan kegiatan pembelajaran seperti ini tetap berlanjut dan menjadi contoh bagi rekan-rekan guru yang lain. Adapun yang menjadi faktor keberhasilan pada kegiatan ini, yang pertama, adanya arahan dan bimbingan dari dosen dan guru pamong. Yang kedua, adanya penguasaan guru terhadap model dan media pembelajaran serta langkah-langkah pelaksanaan rencana pembelajaran yang telah disusun. Dan yang ketiga, adanya keantusiasan peserta didik dalam proses pembelajaran yang dilakukan. Adapun pembelajaran yang dapat diambil dari keseluruhan proses dan kegiatan yang sudah dilaksanakan, yang pertama, guru harus mampu menentukan model dan media pembelajaran yang tepat.
kreatif, inovatif, dan sesuai dengan karakteristik materi dan peserta didik. Yang kedua, guru harus melakukan evaluasi hasil belajar dan refleksi diri untuk pembelajaran berikutnya yang lebih baik lagi ke depannya. Yang ketiga, sebagai seorang guru, sangat penting untuk terus meningkatkan kualitas diri, mengembangkan kemampuan yang dimiliki, serta sadar dan tanggap akan perkembangan teknologi di era sekarang ini. Dan yang terakhir, guru harus terus belajar, kreatif dan inovatif dalam setiap hal yang dapat bermanfaat bagi diri sendiri, peserta didik, dan orang banyak. Bagi guru, tidak ada kata terlambat untuk belajar, akan tetapi jadilah pembelajar sepanjang hayat. Demikianlah video best practice dari saya, semoga bermanfaat dan bisa menjadi motivasi ataupun inspirasi bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.